Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fazira Nataniela, NIM 230401035. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai tutorial penggunaan aplikasi JF Akuntansi, mulai dari pembuatan data awal perusahaan hingga menginput data penjualan. Yuk ikuti tutorialnya. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap awal, yaitu membuat data awal perusahaan. Jadi setelah kalian install dan kalian buka aplikasi JF-nya akan terlihat tampilan seperti ini. Yang pertama kita pilih bahasa dulu, kita pilih bahasa Indonesia. Lalu untuk membuat data baru kita klik buat data baru yang ini. Oke, setelah muncul tampilan tersebut, ini ada langkah mulai dari lokasi hingga final. Terus kita klik lanjut. Nah, lokasi ini adalah nama file yang akan kita simpan di komputer kita. Ini bisa sesuaikan sama kebutuhan kalian. Di sini saya datanya akan saya simpan di lokasi file di D dengan file JF Akuntansi dan nama filenya itu Fazira_video pembelajaran. Selanjutnya kita klik lanjut. Kita akan masuk ke title. Title ini yang akan muncul ketika kita membuka beranda di JF Akuntansinya. Di sini saya membuat nama saya itu Fazira Nataniela. Setelah sudah, kita klik lanjut, kita ke profile. Di sini kita isi nama dan data-data perusahaan dan informasi-informasi yang dibutuhkan. Di sini nama perusahaan saya membuat PT Cahaya Abadi. Alamat buat di Tanjung Pinang. Lalu kalian bisa mengisi negara, telepon, fax, email, website. Lalu heading pada laporan, saya ubah menjadi Tanjung Pinang. Lalu singkatan perusahaan, saya buat CA. Oke, jika sudah semua, kita klik lanjut. Di sini kita berada di menu pemilihan paket dan modul. Di sini saya memilih paket Accounting Platinum. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ada paket cost, inventory, dan yang lainnya. Lalu modul yang saya aktifkan itu saya mengaktifkan modul dasar, Cost Control, GL Control sampai dengan laporan keuangan dan buat kode perkiraan pembukaan secara otomatis. Jika sudah, kita klik lanjut. Lalu di sini kita memilih jenis usaha dan metode perhitungan nilai persediaan. Di sini teman-teman bisa sesuaikan sama perusahaan teman-teman, ada dari toko bangunan, toko buku, toko handphone, tour and travel, KTV, hotel. Banyak pokoknya di sini lengkap semua. Di sini saya memilih sebagai distributor atau supplier. Lalu metode perhitungan saya menggunakan average atau rata-rata. Jika sudah, kita klik lanjut. Oke, di sini kita berada di menu mata uang. Kalian pilih menu mata uang yang mau diaktifkan, itu saya pilih Indonesian Rupiah dan SGD Singapore Dollar. Lalu untuk dasar pelaporan saya memilih Indonesia Rupiah aja. Lalu untuk no PO, quotation, SO, penjualan, teratur pembayaran, itu kalian bisa pilih harian, bulanan, dan tahunan. Saya pilihnya tahunan. Jika sudah, kita klik lanjut. Di sini kita memilih paket pembelian. Menu pembelian apa yang mau saya aktifkan itu purchase order, pembelian dan teratur pembelian, lalu membuat daftar tagihan hutang. Jika sudah, ini disesuaikan sama kebutuhan teman-teman ya. Kita klik lanjut. Kita berada di menu penjualan. Di sini saya mau aktifkan menu quotation, sales order, penjualan eceran, minimarket atau point of sales, penjualan dan teratur penjualan, membuat rekap pengeluaran barang penjualan, dan membuat daftar tagihan piutang. Di sini sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan teman-teman ya. Selanjutnya jika sudah, kita klik lanjut. Nah, untuk data-data awal perusahaan itu sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan memproses finalisasi data. Kita klik proses. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Tunggu aja teman-teman. Jika sudah, kita klik tutup. Dan di sini akan muncul tampilan informasi mengenai user dan password. Usernya itu admin, passwordnya itu 123. Nah, ini harus diingat ya teman-teman, karena user dan password ini digunakan untuk login ke beranda JF Akuntansi nanti. Oke, kita klik OK. Nah, jadi untuk pembuatan data perusahaan sudah selesai. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pembukaan data. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembukaan data. Itu kita klik buka data.
Oke, jadi kita cari di mana lokasi file yang tadi kita simpan. Itu saya tadi menyimpan di D, kalau di file JF akuntansi, namanya itu Fajriartaniela _ video pembelajaran. Jika sudah, kita klik saja ini, lalu klik OK. Nah, ini tampilan akan seperti ini, kita klik Start. Ditunggu aja teman-teman hingga selesai. Oke, jika sudah selesai, kita klik Close. Nah, di sini ada untuk awalnya kita set tanggal. Jadi teman-teman bisa langsung set tanggal mulai dari kapan kalian mau pencatatannya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan username sama password yang diberikan tadi. Teman-teman masih ingat kan ya password sama username-nya? Jadi username-nya itu admin, passwordnya itu 123. Nah, teman-teman juga bisa mengganti password yang baru ya di new password. Di sini saya tidak mengganti, lalu kita klik OK. Teman, setelah kita klik OK tadi, teman-teman akan diarahkan untuk men-set tanggal. Lalu di sini adalah ini menu tampilan dari beranda aplikasi JF. Di sini ada informasi. Lalu di sini ada nama PT, ada usernya, ada tanggalnya. Lalu di sini ada menu utama, itu ada aplikasi, sistem setup, master file, pembelian, penjualan, kas, GL, lainnya, bantuan, log off, dan exit. Nah, jadi untuk pengenalan dan pembukaan data, itu sampai sini. Kita lanjutkan pada penginputan data. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menginput data pelanggan. Di sini kalian bisa lihat kita sudah mempunyai data pelanggan. Itu ada pertama Bapak Andika, alamatnya di Tanjung Pinang, merupakan perseorangan. Terus ini ada CV Citra Jaya, alamatnya di Tanjung Pinang, yaitu merupakan perusahaan. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk menambah data pelanggan, kita klik Master File. Ini yang ini, kita klik Master File, lalu pilih menu pelanggan. Oke, jika sudah terlihat tampilan seperti ini, untuk menambah data, kita klik ikon biru di kanan atas ini. Kita klik. Oke, sekarang kita mulai untuk memasukkan data pelanggannya. Yang pertama, kita akan masukkan Bapak Andika. Terus kita pilih jenisnya, yaitu personal atau perseorangan. Di sini kita pilih title. Kita ada mulai dari Bapak, CV, Ibu, sampai UD. Di sini saya memilih Bapak, lalu pilih jenis kelamin, lalu masukkan alamat Tanjung Pinang. Oke, di sini kalian bisa tambahkan sesuai kebutuhan mulai dari kode pos, negara, NPWP, telepon, nomor KTP, tempat lahir, status pendidikan akhir. Di sini saya mau menambahkan tempat lahir, itu di Tanjung Pinang. Di sini kita pilih tanggal lahirnya, itu saya pilih tanggal 22 November tahun 2000. Oke, jika sudah, ini diisi sesuai nama kebutuhan perusahaan. Untuk tutorial kali ini saya hanya membuat ini, lalu kita klik simpan. Oke, setelahnya data akan lanjut tersimpan di sini, dan untuk mendapat data kedua, kita klik ikon biru di kanan atas lagi. Oke, kita memasukkan nama CV tadi, itu adalah Citra Jaya. Kita pilih corporate atau perusahaan jenisnya, lalu kita titel, kita pilih CV, lalu alamat Tanjung Pinang. Lalu di sini juga bisa dimasukkan kode pos, negara, NPWP, telepon, fax, email, sampai hubungi dan teleponnya. Untuk tutorial kali ini saya membuat datanya seperti ini saja. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, di sini kita sudah mempunyai dua data pelanggan, yaitu Bapak Andika dan CV Citra Jaya. Untuk menambah, menghapus, atau mengkoreksi data, teman-teman bisa klik pelanggannya, lalu klik kanan pada mouse, nanti ada pilihan tambah data, koreksi data, hingga hapus data, dan additional. Oke, jika sudah, jika teman-teman datanya dibuka tidak ada, itu nanti kliknya seperti ini ya, ini tidak ada, nanti klik pada bagian semua data di checklist. Oke, nanti sudah terlihat data pelanggannya.
Oke, sekarang kita lanjut untuk menginput data vendor. Teman-teman bisa lihat di sini kita sudah mempunyai dua data vendor. Itu yang pertama ada PT Indo Berkah, Taman Tanjung Pinang dengan kreditnya itu 30 hari. Lalu yang kedua ada Toko Maritim, amannya di Tanjung Pinang, lalu kreditnya itu 15 hari. Jadi untuk menginput data vendor, kita klik lagi master file. Jika sudah, kita pilih menu vendor. Oke, setelah terlihat tampilan seperti ini, seperti biasa, yang tadi kita klik icon kanan atas yang biru ini. Oke, kita klik. Pertama kita masukin vendor pertama yaitu PT Indo Berkah. Oke, enter, lalu kita buat alamatnya di Tanjung Pinang. Kreditnya kita buat 30 hari. Oke teman-teman, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, ada dari kode pos, daerah, NPWP, telepon, hingga website. Oke, untuk tutorial kali ini saya membuat ini aja, lalu kita simpan. Oke, sekarang kita lanjut aja memasukkan data kedua, vendor kedua, yaitu Toko Maritim. Oke, kita buat alamatnya di Tanjung Pinang. Lalu kreditnya itu 15 hari. Ini teman-teman bisa ditambahin ya yang lain. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, sekarang kita sudah mempunyai dua data vendor, yaitu PT Indo Berkah dan Toko Maritim. Jika teman-teman mau menambah data atau koreksi data, tinggal klik kanan pada mouse, lalu setelah bakal terlihat tampilan seperti ini. Oke, jika sudah pembuatan data vendor, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menginput data item atau persediaan. Jadi teman-teman sudah bisa lihat kita mempunyai 4 data untuk item. Yang pertama ada kelas M4, kodenya itu F4, lalu satuannya pieces.rim, rim itu 500 ya. Selanjutnya untuk pulpen standar itu kodenya STD, lalu satuannya ada pieces.p, lalu untuk amplop kodenya itu AMP, satuannya itu ada pieces.pack.box. Selanjutnya yang keempat itu kita punya item gunting, itu kodenya GNT, lalu satuannya itu pieces. Oke, jika sudah, kita lanjut klik master file, lalu pilih menu item. Oke, sekarang tapi kita nggak langsung klik kanan biru ini ya teman-teman. Kita ke kiri dulu nih. Kita ke hijau yang kiri ini. Kita klik untuk menambah satuannya dulu. Kita klik. Oke, di sini kita akan menambah satuan yang tadi kita miliki. Kita klik icon biru yang ini. Oke, pertama kita masukkan untuk kertas F4. Itu tadi satuannya adalah pieces.rim. Lalu kita masukkan pieces itu 1, lalu rim itu ada 500. Oke, jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk untuk menginput pulpen standar. Satuannya itu ada pieces.pack, lalu piecesnya itu ada 1, lalu packnya ada 10. Kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita masukkan ke amplop, itu ada pc.pack.box. Ya, kita masukkan PC itu ada. Di sini maksudnya pieces ya guys, PCS, karena untuk tipe satuan ini dia ada maksimal katanya. Jadi 1, lalu pack itu kita buat ada 10, lalu boxnya ada 15. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, untuk gunting kita tidak masukkan lagi karena kita sudah punya data satu PC sini. Oke, jika sudah, kita close. Oke, jika satuannya sudah, kita menginput itemnya dengan klik icon biru di kanan atas ini.
Oke, pertama kita menginput kertas F4, lalu pilih vendornya itu kita PT Indo Berkah, enter, lalu kodenya tadi F4. Oke, kita pilih satuannya itu adalah pieces.rim. Di sini ada konversinya pieces itu 1 pieces, rimnya itu 500 pieces. Oke, jika sudah, kita klik simpan F12, lalu kita tambahkan lagi untuk pulpen standar. Vendornya masih sama, itu PT Indo Berkah, kodenya adalah STD. Lalu satuannya itu adalah pieces.pack. Oke, untuk pieces itu 1 pieces, untuk pack itu 10 pieces. Jika sudah, kita simpan. Lalu kita masukkan yang kedua, itu ada yang ketiga, amplop. Ini kita beli dari vendor toko maritim. Kodenya AMP. Lalu satuannya itu adalah pieces, pack, dan box. Oke, jika sudah, kita klik simpan. Dan terakhir kita masukkan item gunting. Tokonya masih sama, vendornya itu toko maritim, kodenya adalah GNT. Lalu satuannya adalah pieces. Oke, jika sudah, kita simpan. Oke teman-teman, kita sudah menginput semua data item dari mulai kertas sampai gunting dari 2 vendor. Jika sudah, teman-teman seperti biasa untuk mengkoreksi atau menambah, tinggal klik kanan. Di sini ada tambah data, cek barcode, cetak label, hingga additional. Lanjut, kita ke selanjutnya. Sekarang kita lanjut untuk menginput data saldo awal atau beginning balance. Di sini kalian sudah bisa melihat datanya, kita sudah punya 3 data saldo awal, itu ada kas besar, nominal 30 juta, kodenya itu 1.1101. Lalu yang kedua ada account payable BRI, dengan nominal itu 500 juta, dan kode perkiraannya itu 2.1003. Lanjut yang ketiga ada capital atau equity, nominal itu 1.500.000.000. Untuk kode perkiraannya itu 3.1000. Untuk lanjut, untuk menginput datanya kita mengklik sistem setup. Kita klik sistem setup di menu, lalu kita pilih kode perkiraan yang ini, kita klik. Oke, setelah terlihat tampilan seperti ini, kita menginput datanya. Teman-teman bisa input semua datanya sesuai dengan perusahaan, dari aktiva, kewajiban, equity, hingga biaya atau beban lainnya. Ini saya akan mencontohkan untuk menginput dari 3 akun tersebut aja. Yang pertama kita akan menginput data dari kas. Karena di sini sudah ada kas besar, IDR, kita tinggal klik 2 kali. Oke, setelah muncul seperti ini, kita masukkan saldo awalnya, yang tadi ada 30 juta. Oke, jika sudah, kita bisa disesuaikan dari kode perkiraannya, golongannya, lalu kursnya, dan yang lainnya. Jika sudah, kita simpan. Data akan tersimpan tersendiri di sini. Selanjutnya, untuk kita akan menginput account payable di kewajiban. Nah, di sini teman-teman kan tadi akun kita itu account payable BRI. Nah, jadi karena di sini tidak ada account payable BRI, kita akan menambah data baru. Menambah data baru seperti biasa, kita klik icon biru di kanan ini. Oke, sekarang tadi kan kita sudah ada kodenya, itu kodenya 1003. Golongannya itu golongan piutang atau hutang. Lalu namanya itu hutang Bank BRI.
Lalu saldo awalnya itu ada 500 juta. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik simpan. Maka kita sudah punya data utang Bank BRI. Oke, jika sudah, kita masuk ke input equity atau ekuitas. Karena di sini sudah ada 31000, kita tinggal klik 2 kali. Lalu kita masukkan saldo awalnya itu 1 miliar 1,5 M ya teman-teman. 1,5 M. Oke, jika sudah semuanya kayak seperti ini, kita klik simpan. Nah, kita sudah selesai untuk input beginning balance-nya. Teman-teman diingatkan sekali lagi bisa untuk menambah semuanya yang ada di sini. Sesuaikan sama perusahaan teman-teman. Dari aktiva, kewajiban, seperti yang sudah saya contohkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk penginputan data aset tetap. Oke, sekarang kita akan menginput data untuk aktiva tetap. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di sini kita sudah mempunyai 2 data aktiva tetap. Yang pertama itu ada toko, kodenya itu TK01, harganya itu 100 juta. Lalu tanggal pembeliannya itu 2 Desember 2025. Umur ekonomisnya itu 10 tahun. Lalu yang kedua ada televisi, kodenya TV01. Lalu harganya itu 3 juta. Dan tanggal pembeliannya itu 3 Desember, umur ekonomisnya 4 tahun. Oke, jika sudah, kita lanjut untuk menginput. Kita pilih menu GL ini. Lalu kita pilih menu aktiva tetap. Oke, jika sudah terlihat tampilan seperti ini, kita tidak langsung mengklik ikon kanan biru ini, tapi kita lihat dulu apakah tadi kan item kita itu ada toko dan televisi. Nah, toko itu termasuk ke buildings, aset tetap buildings, dan televisi itu aset tetap peralatan kantor. Kita lihat ada menu di bawah printer, ini ada kendaraan, peralatan kantor, dan unassigned. Yang dimana ini cuma ada peralatan kantor dan kendaraan, tapi tidak ada buildings. Bagaimana caranya kita mau input tapi buildingsnya nggak ada gitu ya kan? Jadi untuk menambahkannya, kita kembali ke menu kode perkiraan, itu sistem setup, kode perkiraan, lalu kita menambahkan data baru mengenai aset tetap. Ini klik icon biru. Lalu pertama kita buat header dulu. Itu kodenya adalah 12300. Lalu namanya AT Buildings. Lalu kita simpan. Jika sudah, kita tambahkan ini sudah ada. Kita tambahkan detailnya. Detail angkanya 1, 2, 3, 10, kodenya namanya itu ada buildings, building, lalu golongannya kita pilih aktiva tetap, saldo awalnya boleh dikosongkan saja, lalu kita simpan. Oke. Lalu jika sudah muncul seperti ini, buildings, golongan aktiva tetap, kita kembali ke menu GL aktiva tetap. Oke, sekarang kita sudah punya building. Kita untuk inputnya kita klik buildingnya dulu, baru kita klik icon biru kanan atas. Oke, jika sudah kita masukkan tanggal pembeliannya. Tanggal pembeliannya itu ada di 2 Desember 2025. Lalu kodenya itu ada TK001. Nama aktiva tetapnya itu adalah toko. Lalu bisa diisi semua ya teman-teman, mulai dari status, telah dijual, hilang atau rusak, lalu mulai susutnya, lalu sini kita isi harga belinya dulu itu 100 juta. Mulai susutnya dari Desember, garis lurus, lalu usianya itu ada di 10 tahun. Oke teman-teman, ini bisa diisi semuanya sesuai dengan perusahaan teman-teman ya. Lalu kita klik simpan. Lalu kita masukkan data yang kedua. Kita keluar dulu, lalu kita pilih peralatan kantor. Lalu kita tambahkan. Kita beli di tanggal 3. Lalu kodenya itu ada TV01.
Namanya itu adalah televisi. Harganya itu ada 3 juta. Lalu bulan susunnya Desember, metode sisut garis lurus, lalu usia susunnya 4 tahun. Oke, jika sudah kita klik simpan. Oke teman-teman, kita sudah selesai menginput data dari Aktiva Tetap. Teman-teman bisa menginput semua data Aktiva Tetap, mulai dari building, kendaraan, peralatan kantor, hingga furniture. Itu bisa teman-teman tambahkan semua. Jika sudah, kita lanjut untuk ke tutorial selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk untuk menginput data transaksi pembelian. Teman-teman bisa lihat kita sudah punya data pembelian. Yang pertama itu pada tanggal 5 Desember 2025 itu ada pembelian kertas F4 sebanyak 10 rem dengan harga 50.000 dari PT Indo Berkah. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2025 itu pembelian amplop 5 box dengan harga 20.000 pada toko maritim. Lanjut, kita akan langsung input pembeliannya. Kita ke menu pembelian ini yang truknya warna kuning. Oke, lalu kita pilih lagi truk warna kuning ini, pembelian. Oke, jika sudah, seperti biasa, sudah cari tempat, kita langsung klik icon biru di kanan atas ini untuk menambah pembeliannya. Oke, sekarang kita klik vendornya. Yang pertama ada PT Indo Berkah ya, tadi kita beli. Lalu kita pilih nomornya itu 001. Pembeliannya itu tanggal 5 Desember. Oke. Selanjutnya kita pilih tambah untuk menambah itemnya. Oke, di sini kita bisa search melalui kode kertas. Kita membeli kertas F4, kodenya itu ada F4. Kita klik aja ini. Oke, kita klik. Kita pilih kertas A4 itu rim. Kita mau beli 10 rim. Harganya kita beli 50.000. Oke, jika sudah semuanya, kita masuk list. Kita tutup dulu. Oke, teman-teman, ini pembelian kita sudah masuk ke sistem. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambah lagi, tinggal klik tambah. Misal teman-teman membeli pulpen STD, lalu klik aja. Seperti itu ya teman-teman. Jika sudah, ini kita klik simpan. Oke, sekarang kita dapat option apakah kita ingin mencetak bukti pembeliannya. Jika kita klik cash, lalu kita akan membuka bukti pembelian kita. Ini adalah bukti pembelian kita, itu PT Cahaya Abadi dari PT Indo Berkah, kertas F4 50.000. Harganya dengan jadi totalnya 500.000. Oke, jika sudah kita X saja, lalu kita klik tutup. Lalu kita input pembelian kedua, itu dari toko maritim. Lalu nomor 002, lalu kita klik tambah lagi, kita membeli amplop. Oke, lalu kita membeli 15 box. 15 box. Harganya 20.000. Teman-teman bisa diskonnya juga bisa diinput berapa ya di sini. Jika sudah kita masuk list F12. Seperti biasa teman-teman bisa kalau mau ada tambahan lagi tinggal klik tambah lalu kita simpan. Kita cetak lagi buktinya. Oke, sepertinya teman-teman ada kode jadi totalnya 300.000. Kita sudah tutup. Oke teman-teman, jadi untuk data pembelian kita cara menginputnya adalah seperti itu. Jadi ini ada keterangan jatuh temponya, ada kreditnya, lalu totalnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk input data penjualan.
Oke, selanjutnya kita untuk menginput data penjualan, teman-teman bisa dilihat di sini kita sudah punya 2 data penjualan, itu penjualan pada tanggal 15 Desember 2025 itu ada dari CV Citra membeli kertas HVS sebanyak 5 rem dengan harga jual 60.000. Selanjutnya yang kedua ada pada tanggal 15 Desember juga ada Bapak Andika membeli amplop sebanyak 1 box dengan harga 25.000. Nah, untuk menginputnya kita klik menu truk warna hijau ini, kita klik, lalu kita klik lagi truknya di penjualan, lalu kita tambah data, lalu kita pilih Citra Jaya, lanjut, lalu kita klik tambah untuk itemnya, dia membeli kertas F4. Oke, jika sudah, kita pilih jumlahnya itu ada 5 rem dengan harga 60.000. Jika sudah, kita masuk list. Oke, lanjut. Jika sudah semua, teman-teman bisa juga tambah jika ada pembelian barang yang lain. Lalu klik simpan. Lalu di sini ada pilihan untuk mencetak 2 dokumen, yaitu faktur penjualan dan surat jalan. Kita pilih semuanya. Lalu yes. Oke, di sini kita bisa lihat invoice penjualan pada tanggal 15 Desember 2025 itu kepada PT Citra Jaya dengan total 300.000. Selanjutnya ini adalah bukti surat jalan kertas M4 5 rem. Ada tanda tangan juga kepada PT Citra Jaya. Oke, lanjut. Jika sudah, kita klik tutup. Oke, sekarang kita sudah dapat pelanggan pertama. Lalu kita tambah data untuk pelanggan kedua, itu Bapak Andika tanggal 15 Desember, lalu kita klik tambah. Bapak Andika membeli amplop sebanyak 1 box dengan harga 25.000. Oke, kita masuk list. Di sini saya membeli Bapak Andika ini secara cash, lalu kita klik simpan. Jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih akunnya dulu, kita masukkan ke kas kecil, misalnya ya teman-teman, lalu enter. Lalu kita pilih saja kas kecil, ini 25.000, lalu kita simpan. Jika sudah, kita cetak faktur dan surat jalannya. Oke, di sini ada invoice pembayarannya dan penjualannya. Lalu ini adalah bukti dari surat jalannya. Jika sudah semua, kita tutup. Dan ini kita sudah mempunyai 2 transaksi penjualan pada tanggal 15 Desember 2025 dari Bapak Andika dan CV Citra Jaya. Oke, jika sudah semua, kita kembali ke menu awal. Oke teman-teman, bagaimana tadi tutorial aplikasi Java akuntansi kita? Gampang banget bukan aplikasinya? Jadi jangan lupa untuk coba menggunakan aplikasi Java akuntansi dan tunggu tutorial selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye!